Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Kita pakai atribut sekarang si Shopee Food. Ada Lalamove juga tasnya ini, tapi hanya official aja. Karena hari ini kita akan membahas secara general. Ini karena ada yang bertanya, teman kita di kolom komentar, Bang, bikinin video enak jadi kurir barang, Shopee Food, Gosen, Lala, dan lain-lain, atau jadi ojol penumpang. Kayaknya dulu-dulu kita udah pernah bikinnya, tapi kita akan coba bahas lagi di video kali ini. Mungkin ada yang ke-skip, ada yang kelewat, atau mungkin ada teman-teman yang baru mau gabung, mau join, lebih enak yang mana ya sebenarnya, begitu. Mohon maaf, ini ruangannya kita lagi mode santuy karena di luar lagi rame, jadi ya segini adanya lah. Kita di kamar yang tidak sangat jarang ditempati. Oke, udah ada whiteboard di sini seperti biasa. Untuk yang pertama, nah ini sebenarnya ojol dan kurir online ini bedanya apa sih, Bang? Sebenarnya mirip-mirip, teman-teman. Emang sama aja sebenarnya, cuman bedanya ojol ini dia bawa penumpang. Bisa bawa yang lain juga, tapi ada bawa penumpang. Nah, sementara kurir online dia bawa barang, bawa food, tapi nggak bawa penumpang. Itu aja bedanya udah sebenarnya, gitu ya. Cuman kalau customer ya sama-sama aja lah dua-duanya, yang penting ojol aja gitu. Mereka jarang mengenal istilah kurir online. Biasanya mereka mengejar pokoknya ojol, ada mau Shopee, mau Lalamove, mau kalau Grab, Gojek udah terkena ojol. Nah, kalau Shopee dengan Lalamove juga tetap aja disebutnya ojol juga gitu ya. Itu sedikit perbedaannya. Terus perbedaannya yang mencolok apalagi, Bang? Kalau ojol udah pasti bawa 2 helm, teman-teman. Kalau kurir online, ya yang helm yang dia pakai doang 1 gitu. Jadi nggak bawa 2 helm. Beberapa teman-teman kita, atau gue juga kadang-kadang sering, kalau kurir online ini pasti bawa box. Terserah mau box Shopee Food di depan, box Lalamove gitu kan, atau box Gosen bahkan, atau box same day gitu. Jadi lebih enak. Biasanya seperti itu. Itu perbedaannya, teman-teman. Kalau misalkan kalian lihat ada orang yang bawa box, ada orang yang bawa helm 2, nah berarti dia main full layanan, teman-teman ya. Gitu. Nah, terus lebih enak yang mana, Bang? Ini sebenarnya tergantung, teman-teman ya. Ini langsung kita masuk ke intinya aja. Yang masuk ojol yang mana sih, Bang? Yang masuk kurir online yang mana? Secara spesifik, yang kurir online ini seperti Shopee Food, Lalamove, Borzo, itu kurir online. Karena dia memang tidak membawa penumpang di aplikasinya. Kalau Lalamove sekarang udah upgrade, Bang, gitu kan. Astaga, lupa gue. Lalamove udah upgrade jadi ojol juga ada. Dia udah bisa bawa penumpang. Sementara untuk Shopee Food itu pure belum ada penumpang ya untuk sampai saat ini. Sampai video ini dibuat ya. Nah, sementara ojol ya udah tahu lah kita dari dulu. Grab, Gojek, Maxim, InDriver, seperti itu ya, bawa penumpang pokoknya. Tapi kemungkinan besar di menu aplikasi perojolan ada juga kurir online gitu. Karena ya utamanya bawa penumpang, sampingan-sampingannya pasti bawa food lah gitu, atau mungkin bawa barang lah juga bisa seperti itu. Yang pertama langsung kita ke cara kerja. Cara kerjanya hampir mirip, teman-teman. Tapi ojol jauh lebih cepat. Cara menyelesaikan ordernya jauh lebih cepat. Ojol, kita datang, set, udah konfirmasi nih, sesuai titik, oke. Datang, customer naik, kita kasih helm, berangkat, turunkan, beres. Itu kalau nggak ada problem, kalau normal. Untuk kurir online, ini biasanya lebih lama, teman-teman. Kenapa? Misal, kita ngambil food. Kita datang ke resto. Kadang-kadang ini pas kita datang makanan baru dibuat. Itu udah pasti jadi bikin lama. Yang kedua, kalau ini dapatnya fresh food, Chinese food, yang masakannya fresh baru dibikin, nggak ready stock gitu kan, udah pasti lebih lama. Kadang-kadang bisa nunggu sampai setengah jam untuk satu orderan. Jadi ini jauh lebih lama. Kalau untuk barang, Bang, barang juga hampir mirip-mirip. Kita datang ke tempat kurir online, misal ke gudang. Kadang-kadang masalahnya barang belum disiapkan. Oh iya, Bang, sebentar, Bang, lagi disiapkan. Kita nunggu dulu di situ 5 menit, 10 menit. Mungkin enak, Bang, buat ngadem gitu. Tapi kalau untuk cara kerja itu jadi memperlambat gitu ya. Kadang ada juga kalau misalkan kita pick up ke seller gitu, ke toko. Oh bentar, Bang, nunggu konfirmasi, customernya belum bayar, customernya belum transfer. Barangnya udah siap, cuman belum bisa kita angkut gitu. Itu gue pernah bermasalah di situ hampir 2 jam gitu kan. Karena nungguin customernya. Mau gue skip arah balik, arah bolang gitu kan, sayang gitu. Itu permasalahannya. Jadi untuk penyelesaian orderan, ojol pasti lebih cepat. Ojol juga ada masalahnya kadang-kadang. Kalau titik map salah, dua-duanya juga bisa. Biasanya kalau ini, oh bentar ya, Bang, ini belum jam pulang. Tapi dia udah mesen aplikasi, itu sering kayak gitu. Tapi dominan, kurir online jauh lebih lama, ojol jauh lebih cepat untuk penyelesaiannya.
Begitu teman-teman. Yang kedua, Argo. Nah, Argo udah pasti ojol jauh lebih besar gitu ya. Makanya kalau kalian pengen di perojolan atau di perkuriran online ini, kalau kalian pengen benar-benar cepat nyari duitnya, main di penumpang, teman-teman. Ini tarifnya bisa beda beberapa persen, kerasa banget tarifnya. Perbedaannya terasa banget. Dengan jarak yang sama, tarifnya itu bisa berbeda banget gitu ya. Lah, kurir online nggak ada kelebihannya bang? Ada. Resiko kerja. Nah, untuk resiko kerja, oke, teman-teman, dua-duanya memiliki resiko yang besar sebenarnya. Cuman ojol menurut gua jauh lebih besar. Karena apa? Ojol bawa penumpang, nganterin nyawa, teman-teman ya. Anda nganterin makhluk hidup. Sementara di kurir online, kerugiannya ada tetap gitu kan. Kalau resiko kerja, kalian bawa makanan, kalian bawa barang. Kalau makanan biasanya resikonya lebih ke hancur ya teman-teman. Atau misalkan makanannya dingin, ntar kalian dikomplain seperti itu biasanya. Kalau untuk barang, kadang-kadang barangnya overload. Begitu. Apalagi yang same day, bawa banyak barang, hati-hati hilang, itu banyak banget teman-teman kita juga mungkin hilang fokus, atau mungkin talinya kurang kencang ngiketnya. Itu barang-barang yang perintilan, kadang-kadang jatuh. Nah, itu repot. Kalau udah jatuh, ya kita harus ganti rugi, mau nggak mau gitu ya. Nggak bisa aplikasi yang ganti rugi, teman-teman, begitu. Kalau di sini ojol ini bawa nyawa lebih berbahaya tentunya ya, kalau misalkan terjadi sesuatu. Dan di ojol ini kalian harus benar-benar bawaannya itu bagus banget gitu, halus banget. Terlalu cepat nggak bisa, terlalu lambat nggak bisa. Kadang-kadang sesuai permintaan customer aja gitu. Kadang-kadang dia yang telat, kita yang disuruh ngebut gitu. Kadang-kadang kitanya mau ngebut, dianya nggak mau ngebut, dianya pengen pelan gitu. Salah-salah di sini, rating kita turun gitu. Ini biasanya pengalaman yang gue alamin. Kita nggak ada masalah dengan customer, bawaannya enak, ngobrol. Tahu-tahu dikasih ratingnya bintangnya 4, bintangnya 3, turun aja udah rating. Tanpa alasan. Kalau di sini, ini lebih santai. Mau ngebut. Mau santai gitu. Bisa juga tergantung permintaan customer, bang. Kita lagi buru-buru nih, gitu. Pengen cepet bisa nggak? Di sini bisa, gitu. Cuman kalau untuk yang kayak gitu-gitu, ojol ini lebih harus diperhatikan. Karena kan kita bawa customer langsung duduk di belakang ya. Kalau ini dia nggak tahu nih customernya. Kita kadang-kadang istirahat dulu sebentar, bang. Kalau jarak jauh masuk dulu, seperti itu ya teman-teman. Dan kalau di ojol ini, kenyamanan itu sangat-sangat diperhatikan. Ya karena kita bawa customer langsung kan, kondisi motor gitu kan. Makanya kalau di sini nih kadang-kadang motornya agak gede-gede, kadang-kadang ada yang NMAX, ada yang Aerox gitu kan, dan itu kondisi motornya harus bagus. Kalau di sini kita motor geredek aja bisa bang, gitu. Masa di sini motor geredek maju ndut-ndutan kita disangka main-mainin gitu kan? Kalau di sini enggak gitu. Di sini yang penting nyampe aja barangnya aman, nyampe udah selesai gitu. Kalau di sini nggak bisa kayak gitu, karena ada aspek kenyamanan, kesempurnaan juga ada di sini. Begitu teman-teman ya. Ya terus abang main yang mana sekarang? Dulu gue main ini, sekarang gue cuman main ini aja gitu. Karena kalau ini gue ada satu dan lain nggak bisa gue main ini. Belum bisa lagi sih gitu main ini ya. Karena ya banyak aspeknya lah, tadi itu motornya harus enak. Karena kan bawa penumpang juga yang ya resikonya lebih besar di sinilah gitu. Jadi gue main santai aja di sini. Walaupun dari segi pendapatan ini jauh lebih besar gitu. Dan dari segi kegacoran juga tetap aja ini lebih dominan. Yang gue tahu dan gue rasakan ya, daripada si kurir online ini. Begitu teman-teman. Itu aja sih secara garis besar perbedaannya antara ojol dan kurir online. Kalau ada yang mau menambahkan, boleh banget di komen di kolom komentar. Atau mungkin ada yang keskip, bang kalau nanya ini, boleh banget di komen di kolom komentar. Nanti kalau kita bisa jawab, kita akan bantu jawab ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.